alamin, dan kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-malikul haqqul mubin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin shadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah dan para ustadz Masjid Baitul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi untuk membaca salah satu kitab yang diajarkan guru kita. Ya, ini mungkin kita membahas lagi, dan alhamdulillah sepertinya tidak bosan ya para ustadz dan jamaah, walaupun ini sudah pernah dibahas. Terlebih dari itu kita mengharapkan keberkahan ya dari kajian ini, walaupun sudah dibahas kita ulang lagi. Tujuan utamanya mengharapkan keberkahan dan mengingat kembali pelajaran yang disampaikan guru kita yang mungkin kita sebagian sudah lupa, karena bab ini adalah bab sehari-hari, yaitu bab sholat. Jamaah rahimakumullah, untuk bacaannya kita sampai di halaman 7 ya, di halaman 7 pasal paling bawah, baris ketiga paling bawah, yaitu kita sudah sampai di rukun-rukun sholat. Kalau di sini rukun-rukun sholatnya disebut ada 17, nanti mungkin ada juga yang menyebutkan ada 13. Nah, itu cara penyebutannya saja, karena ada 4 yang dikatakan harus tumak ninah, jadi supaya mudah mengingatnya. Jadi kalau di sini ruku, kemudian disebut pasal lagi, yaitu tumak ninah dalam ruku. Nah itu. Jadi kalau yang 13 itu ruku dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah. Jadi sama saja penyebutannya ya. Jadi sebelum kita baca supaya mudah mengingatnya. Sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Jadi 13. Nah, itu jadi supaya mudah 13. Yang penting yang 4 ini harus tumak ninah. Yang satunya lagi yaitu tartib, berurutan sesuai urutan yang harus dijalankan. Nah, berarti tinggal 12 rukun sholat itu ada qauli, fi'li, qalbi, hati. Rukun hati cuma 1, niat. Berarti tinggal 11 dibagi 2. Nah, yang 6-nya fi'li, perbuatan, yang 5-nya qauli, ucapan. Nah, jadi yang selain yang 12 ini udah bukan rukun, dah gitu aja supaya mengingatnya ya. Bukan berarti nanti kita jadi meninggalkan sunnah-sunnahnya, bukan, tapi kita untuk supaya memahami mana yang rukun, mana yang bukan, sehingga dengan belajar syariat ini kita tahu mana yang wajib dilakukan ketika sholat, mana yang tidak. Mananya ketika kita darurat, berarti kan yang sunnah ini bisa kita tinggalkan, kan seperti itu. Kalau yang wajib tidak bisa ditinggalkan, atau yang termasuk rukun. Nah, rukun ini, perbuatan ini atau fi'il ini, semua yang kita kerjakan itu rukun. Semua yang kita kerjakan selama ini adalah rukun. Jadi ada 6 ini: berdiri, ruku, bangkit dari ruku, kemudian 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Tahiyat awal sunnah ya, tahiyat awal itu sunnah. Yang wajib itu tahiyat akhir. Jadi ada 6 kita tuh: berdiri, ruku, itu semuanya wajib. I'tidal, kemudian 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, satunya duduk tahiyat akhir. Nah, bagaimana duduk itu seperti apa, berdiri seperti apa, mungkin ini nanti insya Allah sedikit yang Al-Fakir ingat akan Al-Fakir sampaikan. Bacaannya, berarti kan tadi rukun tinggal 5 tadi itu. Tinggal 5, berarti yang bacaannya itu takbiratul ihram, Al-Fatihah, tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sampai akhir, sampai assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salawat Nabi yang wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad,
Mau pakai Sayyidina sah, nggak pakai Sayyidina sah. Ya ini sedang bahasanya, mana yang utama itu silakan pendapatnya berbeda boleh, itu aja intinya. Minimnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu berarti secara fikih sudah memenuhi. Jadi tadi sudah ada Al-Fatihah, Takbiratul Ihram, Al-Fatihah, Tahiyat, kemudian sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad, dan satu lagi yaitu ucapan salam yang pertama. Salam yang pertama. Assalamualaikum, sedikit-dikitnya salam. Menoleh ke kanan dan ke kiri adalah sunnah. Jadi Bapak Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum, berbet lari gitu buru-buru, secara hukum sah. Ya secara syariat sah gitu kan, secara syariat itu sah. Baik ya maharamukumullah. Nah itu tadi rukun-rukunnya ya, sebenarnya sudah cukup segitu, tapi kita mengalap berkah gitu kan, kita baca lagi sedikit, kita jelaskan lagi. Faslun, ini adalah suatu fasal. Arkanus sholati, banyaknya rukun sholat. Ya dari ruknun, arkan, jamak. Rukun sholat sab'ata asyara, ada 11. Al-awwalu, yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Nah, niat kemarin sudah dijelaskan bahwa niat itu adalah qasdu syai'in fil qalbi muqtaronan bi fi'lihi, atau qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhu fil qalbi. Qasdu syai'in, bermaksud melaksanakan suatu perkara, muqtaronan bi fi'lihi, sambil dibarengi perbuatannya, ya sambil dimulai, itu niat. Wa mahalluhu, dan tempatnya niat ini fil qalbi, di hati. Jadi kalau saya niat puasa besok hari, itu bukan niat, kayak talafuz bin niat. Ya talafuz bin niat ini kita sedikit membahas deh, karena ini kadang suka berebut ngomong juga gitu orang soal niat ini. Nah itu memang bukan niat, itu talafuz bin niat. Kalau kita sedikit membahas deh niat puasa. Jadi itu adalah bukan niat yang kita baca habis tarawih, tapi talafuz bin niat. Kalau niat cukup di dalam hati pokoknya saya niat puasa gitu besok gitu kan, bulan Ramadan besok karena Allah Ta'ala fardu, udah gitu, cukup di dalam hati. Nah kemudian kalau puasa sendiri kapan niatnya? Berbedanya puasa itu bukan ketika dimulai kalau puasa wajib ya, karena nanti mungkin menjelang Ramadan kita bahas lagi kalau misalnya agak lupa, karena di situ ada keterangan bahwa wajib tabyid gitu kan, kalau puasa khusus puasa wajib. Wa yajibu tabyid, wajib memalamkan niatnya. Kalau yang puasa wajib, mana yang kita bahas dulu itu, di situ dibahas wa yajibu tabyid, wajib memalamkan niatnya. Jadi kapan patokan malam? Ketika sudah berkumandang maghrib sebelum subuh, itu namanya kalau di dalam bahasa Arab kita itu malam. Jadi Bapak Allahu Akbar, maghrib tuh buka puasa, niat lagi puasa besok dalam hati, itu sudah cukup. Ya itu udah malam kan, patokannya adalah malam. Jadi intinya kenapa? Intinya puasa wajib dari malam sudah niat. Adapun puasa sunnah boleh niatnya sebelum zuhur gitu kan. Boleh sebelum zuhur. Karena apa? Karena itu sunnah. Berarti walaupun yang tadinya belum niat, dia kemudian niat puasa asal belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, sah gitu kan. Kalau yang wajib harus niat, karena itu memang wajib gitu kan, dari malam gitu kan, dari malam karena besok memang wajib puasa, harus sudah bermaksud hatinya untuk melaksanakan puasa, seperti itu. Kalau dalam riwayat hadis itu, menurut riwayat Rasulullah kalau pulang dari masjid, kalau istri nggak masak tuh, ya Rasul maaf nih belum masak, saya puasa gitu kan, enteng banget ya. Kalau Bapak gimana tuh, pulang kita habis ngaji nih, belum ada sarapan gitu kan, yang mungkin biasa disuguhin kopi sama istri, kopinya habis gitu kan. Nah ini kalau Rasul, saya puasa, udah enteng banget. Jadi Rasul itu cara hidupnya mudah, santai, membuat nyaman orang tuh Rasulullah gitu kan. Saking santainya udah nggak, istri belum masak puasa udah gitu kan, saking santainya Rasulullah itu. Kalau urusan pribadi beliau santai sekali gitu ya. Nah kemudian
itu tadi berkenaan dengan niat. Jadi qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhu fil qalbi. Niatnya di tempatnya di hati. Nah, itu niat. Adapun niat sholat ini kapan dilaksanakan? Yaitu penjelasannya ketika rukun kedua nih, yang rukun qauli berjalan, yaitu ketika takbiratul ihram. Apa yang harus diucapkan ketika niat? Nah, nanti di bab berikutnya ada bab masalah niat sholat. Niat itu ada beberapa tingkatan ya. Dulu guru kita juga Ustaz Faiz sudah menyampaikan, tapi nanti kita baca lagi. Nanti terbagi tuh, ada sholat wajib, ada sholat sunnah yang ditentukan waktunya, ada sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya, tidak ada cara-caranya khusus, tidak ada waktu khususnya, yaitu sholat sunnah mutlak. Nah, itu nanti berbeda-beda tuh si kandungan niatnya. Nanti ada 3 tingkatan atau 3 darajat kalau dalam bahasa Arabnya. Nah, itu nanti insya Allah kita baca lagi deh, nanti aja kita lewat dulu. Kemudian takbiratul ihram, takbirah atau takbir sama saja ya. Kalau takbiratu, takbir itu sama saja bahasa Arab, artinya takbir, membesarkan. Kalau ini menggunakan tak marbutah, takbiratul ihram, takbir membesarkan. Kabbaro yukabbiro, takbir gitu ya. Kabbaro yukabbiru, takbir. Fa'ala yufa'ilu, taf'il. Ajjala yu'ajjiru, ta'jil. Tuh, kita sering mendengar kata ta'jil, yaitu kalau ada kata-kata yang serupa awalnya ta, kemudian berikutnya i, itu kemungkinan tasrifannya sama. Ta'jil, ta'lim, takbir, itu sama tasrifannya. Allama yu'allimu, ta'lim. Kabbaro yukabbiru, takbir. Takbir membesarkan. Al-ihram, ihram itu artinya mengharamkan. Ahrama yuhrimu, ihram. Ya, apa maksudnya mengharamkan? Ketika kita sudah takbir, haram melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Haram melakukan sesuatu di luar sholatnya. Makanya takbiratul ihram. Jadi ihram itu artinya mengharamkan. Ahrama yuhrimu ihram. Takbiratul ihram. Sunnah-sunnah di dalam takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan, salah satu sunnahnya. Wajibnya setiap rukun qauli minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Ya, minimal terdengar oleh suara sendiri. Kemudian kesunahan mengangkat tangan, nanti ada bahasan juga. Ya, mengangkat tangan tuh kalau sholat Allahu Akbar itu ada 4 posisi. Ada 4 posisi. Yang pertama kita ketika takbiratul ihram, itu sunnah. Laki-laki dia jempolnya di bawah telinga. Kalau yang Al-Fakir dapatkan ya, kalau mungkin beda, fikih itu luas, udah gitu aja. Allahu Akbar, laki-laki pokoknya intinya setiap gerakan tangan laki-laki itu seluas mungkin. Kecuali kita berjamaah, ada bu syar'i, takut temennya kesikut gitu kan. Tapi kalau lagi sendiri itu sholat sunnah, jamaah lagi tahajud, Allahu Akbar. Perempuan cukup di depan, Allahu Akbar. Untuk perempuan cukup di depan, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Adapun nanti yang sunnahnya yang 3 lainnya, yaitu ketika menjelang ruku. Kita mau ruku sunnah Allahu Akbar, sama seperti mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram menjelang ruku. Kemudian bangkit dari ruku. Berarti tinggal 1 lagi tuh. Yang mana? Yaitu bangkit dari tahiyat awal. Tahiyat awal. Jadi setiap sebelum ruku, setiap bangkit dari ruku atau menjelang i'tidal, dan yang terakhir bangkit dari tahiyat awal. Kalau tidak ada tahiyat awal berarti tidak ada keterangan disunahkan. Tapi apakah sah sholatnya kalau mau ngangkat tangan? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tidak, cuma tidak ada keterangan disunahkan. Jadi itu 4
kesunahan mengangkat tangan. Itu yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, al-qiyamu alal qadir fil fardi. Al-qiyamu berdiri, qiyam, ya qoma yaqumu qiyam. Berdiri. Kalau iqomat mendirikan, ketika kan iqomah tuh, itu iqomat mendirikan. Makanya kita itu harus mendirikan sholat. Makanya ada iqomah, berarti sholat sudah didirikan. Ayo iqomah gitu kan. Kalau qiyam itu qoma yaqumu qiyam. Ya, qoma yaqumu qiyam. Kalau iqomah aqoma yuqimu iqomah. Aqoma yuqimu iqomatan. Nah, makanya kita orang yang mengumandangkan itu disebut perbuatan itu iqomah. Nah, itu sudah iqomah. Kalau kita seringnya nyebutnya komat gitu kan, komat kamit beren gitu ya. Itu mah komat nyebutnya. Ya sebenarnya itu ya nggak apa-apa, penting paham sih intinya, ya itu lidah kita aja kan. Kalau kita kan orang udah bagus-bagus namanya Ahmad Madun, mad jadi Madun gitu kan. Nah, itu memang ternyata itu karakteristik orang Indonesia katanya, terutama orang Sunda gitu kan. Kalau dibandingkan orang luar gitu, orang luar tuh kalau mungkin bapak-bapak pernah gitu meeting bersama orang luar gitu ya, mereka kan kalau ngomong itu nama lengkap gitu ya, maaf nih, Gus Soto gitu kan. kalau kita Gus gitu kan, Mat gitu kan. Nah, itu emang sudah kebiasaan mereka, dan setahu saya ternyata mereka katanya sehari-hari pun ya kalau manggil namanya tuh lengkap gitu kan. Cuma kalau orang kita tuh saking pengen simpelnya mungkin dulunya Mat gitu kan, jadi Madun gitu kan. Itu jadi yang tadinya mungkin ada dinnya jadi Udin gitu kan. Nah, padahal mungkin ada Bahaudin, ya nama-namanya ada Saifuddin gitu, tapi namanya jadi Udin semua gitu kan, karena kita manggil ujungnya. Nah, itu emang bahasa kita. Sama tadi kembali ke iqomat, ya, iqomah atau iqomat tak marbutoh. Nah, itu kita menyebutnya qomat. Makanya karena tadi lafaz yang Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah itu disebut iqomat. Artinya sholat sudah didirikan. Makanya disunahkan salatunya tidak ada ucapan lagi, tidak ada obrolan lagi setelah iqomat. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Kita misalnya masih ngobrol nih, lanjut utang piutang nih, jangan dilanjutin gitu. Atau ngobrol yang lain itu udah. Jadi disunahkan tidak ada obrolan lagi setelah iqomat gitu kan. Karena sholat sudah berdiri, itu ada hadis Nabi tidak ada ucapan setelah iqomat gitu kan. Itu salah satu kesunahan. Nah, itu membahas kata qomat ya, berdiri ya. Kalau qiyam berdiri, iqomah mendirikan. Makanya kita kan mendirikan sholat. Makanya lapatnya itu disebut mendirikan. Al-qiyam berdiri alal qadir, bagi yang mampu. Qadir ya, qadaro yaqdiru qadron fahuwa qadir. Qadir yang mampu. Kalau kita mampu, sholatnya berdiri. Kalau qadir dibalik, panjang dalnya maha mampu atau maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir, ya dari kata qadaro, jadi menetapkan kadar gitu kan. Nah, kita mampu melakukan kadar berdiri ini gitu kan. Nah, Allah itu qadir, maha mampu menetapkan kadar bagi semuanya, sehingga Allah itu disebut qadir. Fil fardi, di dalam sholat fardu. Jadi menurut keterangan guru kita juga, berdiri ini wajib pada sholat fardu. Jadi boleh menurut riwayat atau menurut keterangan guru-guru kita, kalau sholat sunnah tidak berdiri. Misalnya di perjalanan sambil naik kuda, Rasulullah itu naik unta biasa menurut riwayat. Jadi sahabat waktu itu tertinggal sholat witir. Kok yang lain udah berangkat, kamu belum gitu kan? Saya sholat witir dulu. Rasulullah sholatnya sambil di unta gitu, sambil unta berjalan. Nah, itu ada riwayat seperti itu. Wajib berdiri bagi yang mampu. Nah, kalau mampu kita berdiri. Seperti apa berdirinya? Kalau yang Al-Fakir tahu,
berdirinya itu kita biasa aja. Kalau ya, aduh mohon maaf. Kalau yang Al-Fakir tahu dulu, ya biasa aja seperti yang di buku Departemen Agama tuh, buku sholat Departemen Agama, kakinya biasa aja. Kalau sebagian teman mungkin ada yang digini, kalau yang Al-Fakir tahu sih biasa aja berdiri seperti ini. Nah biasanya nanti kalau ada yang berkaitan dengan merapatkan barisan, ada yang suka diginiin gitu kan. Nah kalau menurut Al-Fakir seperti ini, berdirinya seperti biasa. Jadi nggak ada intinya berdiri sesuai fitrah kita berdiri aja. Fitrah kita berdiri seperti apa ya begini. Ya, kakinya agak terbuka. Laki-laki disunahkan terbuka. Tapi jangan melebihi ini. Karena nanti berkaitan dengan merapatkan sholat. Kalau yang Al-Fakir paham ya. Nanti merapatkan sholat itu yang Al-Fakir paham adalah tempelannya di sini, bukan di bawah. Jadi bagaimana caranya, teknisnya? Begitu kita imam berdiri, nah itu yang paling utama itu semua mendekat ke imam. Mendekat ke imam. Jadi bagaimana kalau merapatkan barisan? Berarti yang kalau dari sini bergeser ke sini, yang dari sini bergeser ke sini gitu kan. Jadi bukan kalau yang Al-Fakir tahu ya. Jadi bukan nanti ini temennya belum nyampe nih diginiin. Ya, yang Al-Fakir sampai itu mohon maaf ini bukan menjelekkan ya, tapi yang Al-Fakir tahu seperti itu. Karena memang ada situasi orang seperti itu, tapi yang Al-Fakir tahu mendekat. Jadi jangan sampai terbalik Bapak yang di sini, yang di sana malah Pak rapatkan Pak gitu. Nah, itu suka ada juga pernah seperti itu ya. Ini imamnya, ini sholat di sini, orang yang di sana sini ngajak kedeketin, bukan dia yang ke sini gitu kan. Nah itu jadi kaidahnya semakin dekat kepada imam, dia semakin fadl atau semakin utama gitu kan. Makanya dulu kalau di dalam kitab Fathul Muin sampai dibahas mana nih yang paling utama, sampai ada dibahas barisan kanan seret, barisan kiri seret, kanan kiri, ada juga yang kanan kiri gitu kan. Nah, mungkin ini intinya adalah sunnah di kanan dulu, sunnah yang mendekati imam dulu dan depan dulu, dan ini seperti itu semakin mendekat ke arah imam. Nah itu tadi yang Al-Fakir tahu ya dari tata cara berdiri. Kita lanjut lagi. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah ya. Jadi qiraah artinya bacaan ya, supaya kita menambah wawasan juga. Jadi qiraah itu artinya bacaan. Atau kita menyebut qiraat, tanya tak marbutoh ya. Kalau tak marbutoh itu kita kadang dalam bahasa sehari-hari ada yang dibaca masih ta, ada yang dibaca ha gitu kan. Itu karena memang kalau dalam bahasa Arab kalau disambung dia menjadi ta, kalau wakof dia menjadi bunyi ha gitu kan. Qiraat gitu kan. Qiraah artinya adalah bacaan. Maksudnya adalah wajib ada bacaan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ya, kita sering mendengar artinya pembukaan, walaupun secara harfiah ya, secara harfiah ini Al-Fatihah itu sebenarnya bukan pembukaan tapi pembuka ya. Walaupun ya mungkin fungsinya iya sebagai pembukaan, tapi ini kita sedang menambah wawasan aja, menambah pemahaman kata gitu kan. Makanya kita sering mendengar kata Sultan Al-Fatih kan. Sudah mendengar kan kata Sultan Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya penakluk, sering diartikan penakluk kan. Nah, kalau dalam bahasa Arab sendiri artinya memang sebenarnya pembuka. Karena dalam Islam itu kalau kita berperang itu membuka jalan gitu kan, maka sering juga diartikan dalam bahasa kita penakluk. Makanya dulu contoh Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Tapi di situ nggak ada perang kan, karena niat Muslim itu bukan untuk berperang. Selama bisa didapat dengan cara di luar perang, itu sangat tidak dianjurkan pada dasarnya berperang. Nah, bagaimana zaman dulu? Karena zaman dulu memang zamannya sedikit-sedikit perang. Dan tidak jarang umat Islam itu perang zaman dulu itu karena terdesak. Makanya jihad fisabilillah. Kenapa demikian? Kita lagi sedikit pasukan. Kalau tidak kita lawan, kita kehormatan hilang. Ya,
Contohnya perang Badar kan, 300 melawan 1000. Ya karena itu kehormatan. Sampai Rasul berdoakan, ya Allah berilah kemenangan pada umat ini, atau tidak ada lagi yang menyembahmu. Ya kalau di surah Nabawi memang ada Rasul bertawasul seperti itu. Itu memang ada, jadi sempat viral juga dulu kata-kata ini dulu. Memang dulu Rasul kalau di surah Nabawi Rasul bertawasul dengan kalimat tersebut. Jadi umat Islam waktu itu baru 13, baru di Makkah ya, di Madinah, mohon maaf, di Madinah. Kemudian kaum Quraisy ya sudah tahu sendiri, sudah biasa berperang. Penduduk Madinah, para petani yang tidak biasa berperang, tapi dengan izin Allah kemudian berperang terjadi dan diberikan kemenangan. Kemudian contoh lagi perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang sampai menewaskan 3 panglima, ya gitu kan. Zaid bin Sabit, Sayyidina Ja'far, saudaranya Sayyidina Ali, satu lagi Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, nah itu juga sama. Itu juga sama. Jadi itu keadaan terdesak. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu Rasul sedang mengirim utusan. Rasul mengirim utusan ke berbagai daerah dan sudah menjadi hukum internasional, utusan itu tidak boleh dibunuh. Itu sudah menjadi hukum internasional. Jadi zaman dulu pun perang sudah ada aturannya gitu kan. Dan biasanya orang jahiliyah pun kebanyakan taat. Ya walaupun kan ada melanggarnya, tapi mohon maaf memang tidak seperti sekarang. Seperti kita sekarang mendengar Israel ya, pelanggarannya memang sudah tidak bisa diini lagi, sudah tidak bisa berkata-kata lagi gitu kan. Kalau dulu taat, misal begini, kita dalam keadaan damai nih, tahu-tahu orang kafir Quraisy ada yang dibunuh, itu salah kaum muslimin. Maka hukumannya apa? Harus membayar diat sesuai yang disepakati oleh diinginkan kaum Quraisy atau kaum musyrikin. Itu jalan, ya itu jalan, tidak ada mengingkari gitu kan kalau hal seperti itu. Dan kemudian setelah membayar diat itu, barulah sesuatu itu dianggap clear, udah nggak ada lagi, udah nggak ada urusan lagi. Ya kalau sekarang kan kita hukum kadang-kadang hukumnya tidak memuaskan, orang pun tidak puas kan ya, masyarakat pun tidak puas dengan hukum. Nah ini memang kondisi hukum kita. Tapi kalau zaman dulu sejujurnya jahiliyah saja mereka puas dengan hukum yang terjadi itu, yang berjalan itu. Jadi kalau ada orang terbunuh bukan dalam keadaan perang, nah itu membayar diat, harus bayar itu. Nah kembali ke perang Mu'tah ini. Jadi pada waktu itu Rasul mengirim utusan ke daerah, kalau sekarang itu mungkin sekitar Palestina gitu kan, daerah Syam gitulah, sekitar daerah sana. Dan dulu di sana itu berada di bawah kekuasaan Romawi, ya makanya disebut Romawi Timur. Ya, daerah Romawi Timur. Makanya dulu Ashabul Kahfi itu masuk daerah Romawi Timur. Ya, jadi 300 lebih gitu kan sebelum Rasul lahir, Ashabul Kahfi itu berada di daerah Romawi Timur. Jadi orang-orang sekitar Arab lah yang dikuasai oleh Romawi. Nah, itu Romawi Timur. Ketika Rasulullah mengirim utusannya malah dibunuh. Dan demi harga diri, ya sebenarnya pada waktu itu sama saja mungkin Brunei melawan Amerika. Sama kira-kira bisa diartikan seperti itu mungkin, negara sekecil Brunei gitu kan ibarat ini ya, hanya ibarat aja, melawan negara sebesar Amerika, bayangkan. Nah makanya pasukannya saja mereka belum pasukan yang di Romawi Timurnya, belum dari pusatnya ya. Tapi karena keimanan pada waktu itu dan demi kehormatan, maka Rasul harus menyerang mereka. Mereka salah gitu kan, mereka salah, memang harus dihukum, mereka ini salah karena membunuh utusan. Maka Rasul bersabda ketika sahabat ini akan meninggal, Abdullah bin Rawahah akan meninggal gitu kata Rasul, Abdullah akan wafat, Ja'far akan wafat, Zaid bin Harisah akan wafat. Nah itu tiga pahlawan perang Mu'tah. Sampai akhirnya kendali dipegang oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid membuat siasat, jadi perang kedua besok harinya pasukannya tukar posisi. Jadi ini pasukan yang tadinya madep sini Pak disuruh balik kanan, tuh balik kanan madep ke sana, kan jadi baru lagi wajah yang terlihat. Nah itu jadi madep sono pasukannya. Maka sebagian pasukan yang berhadapan itu, waduh kemarin baru sedikit aja kita udah kalah, ini wajahnya udah baru-baru lagi. Wah, jadi mereka itu perang psikologi sebenarnya Pak. Jadi Khalid bin Walid itu saking diberi dikarunia Allah itu
hebat gitu strategi perangnya. Jadi wajah ini balik kanan, yang tadinya yang terlihat wajah yang ini, orang yang di belakang. Jadi pasukan itu mengira di sana, waduh, baru lagi nih dapat bantuan gitu kan. Nah, terus beberapa orang disuruh mundur jauh, disuruh menarik pelepah kurma. Debu berterbangan, dikira pasukan bantuan datang gitu kan. Nah, akhirnya ketika mereka mulai ketakutan, Khalid bin Walid pasukannya mundur dikit-dikit. Mundur dikit-dikit sambil waspada, dan mereka kaum Romawi pada waktu itu takut itu jebakan, gak berani nyerang, takut itu jebakan. Dan dengan kepiawaiannya, dengan karomah dari Allah, jadi paling tidak walaupun tidak menang, Khalid bin Walid mampu menyelamatkan pasukan pada waktu itu. Nah, itu memang beliau dikaruniai kecerdikan ya. Nah, itu kembali ke bahasan kata ya, kita meluas nggak apa-apa lah ini sambil ngobrol ya. Qiraatul Fatihah. Jadi qiraah itu bacaan. Sama Quran juga artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan, qiraatan. Artinya sama-sama bacaan. Kalau qiraah maknanya lebih kepada suaranya. Makanya di sini kita yang wajib itu qiraat ya. Qiraatul Fatihah, harus ada bacaan Fatihah, yang berarti bacaan yang maknanya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin sampai akhir. Nah, Quran juga artinya bacaan, cuma lebih kepada tulisannya ya, lebih kepada tulisannya, makanya disebut Al-Quranul Karim, Al-Quran. Kembali membahas kata Fatihah ya, itu tadi ini hanya wawasan saja. Jadi Fatihah itu sebenarnya kalau secara harfiah artinya pembuka, karena kalau pembukaan dalam bahasa itu maka fathan gitu ya. Inna fatahna laka fathan, inna fatahna laka fatham mubina. Nah, di sini diartikan kemenangan. Inna fatahna, sebenarnya kan kalau kita pakai kata buka, terjemahnya inna sesungguhnya, fatahna kami telah membukakan, laka bagimu, fatham mubina pembukaan yang benar-benar terang benderang, yang jelas. Nah, itu setelah Fatu Makkah turun surat ini, inna fatahna laka fatham mubina, kami telah buka untukmu fatham mubina, dengan pembukaan yang benar-benar yang benar-benar nyata, benar-benar jelas gitu kan. Atau diartikannya, kami telah berikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang gemilang gitu kan. Makanya disebut dulu Fathu Makkah, tanpa ada peperangan sama sekali. Sehingga pada Fathu Makkah ini karena tidak ada peperangan, Rasulullah juga menjelaskan pada waktu itu, di sini kami bukan untuk membalas, maka tidak ada lagi banyak justru mereka yang masuk Islam. Hindun riwayat ya, Sayyidah Hindun tuh ketika Fatu Makkah, ya Rasul, saya ingin berislam tapi beri waktu saya 3 bulan. Aku beri waktu kamu 6 bulan. Bagaimana? Paksaan apa enggak? Enggak ada sama sekali. Setiap ada beberapa dulu sahabat yang belum Islam, ketika Fatu Makkah minta waktu untuk mempertimbangkan ingin memeluk Islam, diberi waktu oleh Rasul lebih lama lagi. Jadi sama sekali tidak ada paksaan dalam agama Islam, itu tidak ada paksaan. Tidak sah setiap agama karena paksaan. Yang keempat tadi ya, qiraatul Fatihah, itu kita membahas kata Fatihah. Harus ada bacaan Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah dalam Al-Quran mananya. Ar-ruku. Nah, kemudian tadi masih sedikit tertinggal di berdiri ya, di berdiri. Kemudian kesunahan lagi di dalam berdiri, kita meletakkan tangan di depan ya, di depan setelah takbir Allahu Akbar, berdiri. Nah, kalau Al-Faqih dulu penjelasannya kita lurus seperti ini. Untuk laki-laki dia terbuka sama tadi, wanita tertutup. Jadi wanita Allahu Akbar cukup, Allahu Akbar itu perempuan. Laki-laki Allahu Akbar ya terbuka. Boleh miring kiri,
Bapak pengen begini boleh miring kanan. Tapi waktu penjelasan yang saya dapatkan dulu, tidak ada kesunahan miring kanan miring kiri. Ya, tidak ada kesunahan miring kanan miring kiri. Sunahnya begini, tapi boleh miring kiri atau miring kanan. Gitu. Kalau yang Al-Fakir dapatkan dulu. Maka guru dulu sering sekali bercanda guru itu, kalau setiap bab ini boleh nyangkere, boleh nyang kanan. Jadi dibercandain yang kere itu nyang kiri ke kiri, nyang kanan itu ke kanan. Itu cuma bercanda aja guru saya dulu, Pak Haji suka-suka bercanda. Boleh nyang kere, katanya boleh nyang kanan gitu. Jadi boleh miring ke kiri, boleh miring ke kanan. Tapi kesunahan pada dasarnya adalah di tangan di depan. Laki-laki terbuka, wanita tertutup. Nah, demikian jamaah rahimakumullah. Kemudian yang al-khamisu, yang kelima, ruku. Ya, ruku. Nah, dari kata rokaat ini dari kata ruku. Jadi ruku juga sama, rokaat juga sama. Artinya dia kalimatnya masdar sama saja. Tapi kalau ruku itu lebih kepada perbuatannya kita yang langsung dilakukan. Bagaimana ruku itu? Yaitu membungkukkan tangan. Kalau setahu Al-Fakir seukuran tangan bisa menyentuh lutut. Jadi seukuran tangan. Seandainya kalau kita memakai kalimat ini berarti kalau nggak nyentuh lutut boleh nggak? Boleh aja, cuma ngapain gitu, tangannya mau dikemanain gitu kan sayang, barusan bapak pengen ruku begini gitu kan. Nah sebenarnya mungkin sah-sah aja, tapi ya tentu ingin gitu kan, tapi itu tadi seukuran menyentuh telapak tangan ini bisa menyentuh lutut. Sebagus-bagusnya seperti apa kan, itu kita ingin sesuatu itu yang terbaik ya. Kalau itu tadi, kalau yang darurat itu mungkin ya kita lagi buru-buru atau gimana. Nah, yang bagusnya si badan posisi membungkuk, kemudian sekira-kira si badannya itu dia selurus mungkin gitu kan. Ya boleh tuh latihan di kaca gitu, selurus mungkin. Yaitu sunnahnya selurus mungkin. Sahnya, minimnya seukuran tangan memegang, mampu mencapai lutut gitu kan. Nah gitu. Sunnahnya dikelututkan karena itu menjadi suatu ukuran supaya kita lebih jelas gitu kan, bisa mampu mencapai lutut atau enggak. Dan makanya kalau dalam Islam itu kita kan nggak boleh ruku kepada manusia kan ya. Makanya dulu waktu kita zaman agak berapa itu zaman Jepang dulu, mereka biasa arigato, kita kalau nggak mau arigato dianggap membangkang pada waktu itu. Makanya menurut sahabat, karena fatwa ini ada ulama yang dihukum pancung oleh Jepang pada waktu itu karena berkaitan salah satunya dengan ini, haram ruku. Berarti sekalipun tangannya tidak menyentuh lutut kan, arigato kan gak menyentuh lutut tuh, tangannya di atas di samping, tapi itu adalah ruku gitu kan, karena ruku tidak harus gitu kan, makanya tidak boleh berarti sama manusia sampai membungkuk sampai ruku gitu kan. Sebagus-bagusnya tadi yaitu badan seukuran lurus. Katanya dulu kalau kata Pak Haji mah coba latihan katanya ruku terus taruh telur katanya. Telurnya jatuh apa enggak gitu kan. Supaya kadang-kadang guru kita membahas seperti itu. Jadi supaya kita tahu lurus enggaknya gitu ruku kita. Kemudian tangannya lagi yang tadi menyentuh lutut tadi, laki-laki sama, lagi-lagi terbuka dan tertutup ya. Makanya kalau wanita katanya sampai kalau Ustadz Hidayat itu membahas anta-anti itu, kenapa laki-laki itu anta, perempuan itu anti katanya, karena patah dengan kasroh itu ke bawah tertutup, fatah itu laki-laki itu fatah terbuka gitu kan, sampai dimanai seperti itu. Kalau laki-laki sama, sunahnya dia terbuka juga tangannya, terbuka lurus, badannya selurus mungkin. Kalau perempuan ke dalam ya sunnahnya. Makanya ini kalau kita lihat fitrahnya itu fitrah sekali ya, tangan laki-laki memang cenderung keluar, perempuan ke dalam ya. Makanya kalau bapak istrinya tangannya tuh
Kalau bawa motor mungkin agak ada begini kalau perempuan, laki begini, dan itu menurut saya fitrah sekali. Jadi dalam sholat ini berdirinya gerakannya ya fitrah sekali, berdirinya tadi ya biasa berdiri gitu kan. Kemudian tadi ruku, laki-laki tangannya sunnahnya terbuka, perempuan tertutup sama ya. Kemudian kalau takbiratul ihram dan al-fatihah itu berbarengan dengan rukun fi'li qiyam, berdiri ya. Jadi dilakukan ketika berdiri, syarat sahnya menghadap kiblat, berarti sudah menghadap kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat itu syarat sah ya, mustaqbilal kiblati itu sudah dibahas di bab sebelumnya, syurutus shalah. Jadi sudah menghadap kiblat, sudah berdiri, Allahu Akbar. Nah, berbarengan yaitu di berdiri ini ada dua qauliyah ya, takbiratul ihram dan al-fatihah. Ada dua rukun, takbiratul ihram dan al-fatihah. Takbir yang lainnya intiqal ya. Takbir aba-aba kalau jadi imam. Kalau ruku ini sekali lagi tadi, kenapa tadi ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud ada kalimat tuma ninah ya, ada kalimat tuma ninah. Kok berdiri nggak ada sih? Ya, mungkin kita bisa ngobrol seperti itu. Kok ayat akhir nggak ada tuma ninah sih? Ya karena nggak ada yang wajib dibaca, sudah dipastikan tuma ninah. Kalau ruku tidak ada yang wajib dibaca. Ya ruku yang semua yang ada kata tumak ninah itu tidak ada yang wajib dibaca. Ruku tumak ninah, i'tidal tumak ninah, sujud harus tumak ninah, duduk di antara dua sujud tumak ninah. Tidak ada bacaan yang wajib. Ya, nggak ada bacaan yang wajib, terus diingat. Jadi kita nanti yang udah ngaji Safinah nih, nggak ada lagi tuh bertanya, oh subhanarabbil a'la tuh wajibnya berapa kali sih? 1 kali apa harus 3 kali? Gak ada yang wajib. Subhanarabbil azim gimana sih? Itu kan Robbik firli warhamni wajibuni, itu sunnah. Nah itu bukan nanti menyepelekan sunnah, tapi kita harus tahu dulu sunnah dan wajib. Jamaah rahimakumullah, kemana ada masukan kemarin katanya mungkin takut ada yang bertanya. Jadi Al-Fakir ya mencobalah walaupun mungkin tidak bisa menjawab, mungkin silakan yang ada bertanya, tapi berkaitan dengan Safinatun Najah yang kita kaji aja ya. Ya monggo yang ada yang mau mungkin. Silakan bapak-bapak yang mau bertanya, monggo. Monggo Ustaz. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertanyaan yang subhanallah insya Allah bagus sekali, dan ini sampai Al-Fakir lupa sampaikan gitu kan. Kalau di dalam Bismillahirrahmanirrahim, di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ini itu makmum tetap wajib. Oleh karenanya nanti di bahasan berikutnya nih ada yang disunahkan saktah atau berhenti sejenak. Nanti ada bahasannya. Kalau tidak salah ada 4. Jadi setelah takbiratul ihram ke ta'awudz, sunah diam dulu, saktah sejenak. Kemudian dari ta'awudz kepada surat dari takbiratul ihram ke Allahu Akbar kabiro, atau kita baca Allahu Akbar kabiro ya. Nah itu sunah, berhenti sejenak. Kemudian setelah selesai iftitah.
takbiratul ihram ke iftitah ke ta'awudz ke Fatihah itu ada sunnah berhenti sejenak sampai dibahas nanti kecuali setelah membaca Fatihah itu agak lamaan sunnah berhenti. Makanya dulu ada guru kita yang mengamalkan ini, Pak Haji Yusuf kalau nggak salah, itu agak lama berhentinya. Nah itu maksudnya supaya makmum membaca Fatihah dulu. Nah ada kesunahan di situ. Nah bagaimana kalau imamnya tidak berhenti sejenak, kita lanjut aja Fatihah. Ya kalau di dalam menurut ulama-ulama Syafi'iyah, makmum pun wajib membaca. Ya kalau ulama Syafi'iyah setelah imam membaca, ya setelah amin, nah kita membaca Fatihah. Nah memang di situ sebenarnya ada kesunahan. Nanti ada keterangannya di sini juga. Berhenti agak lama sedikit. Paling tidak mungkin makmum akan terbaca setengah lah gitu ya. Jadi makmum sempat membaca Al-Fatihah. Ya, demikian yang Al-Fakir bisa jawab. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Intinya tetap wajib membaca surat Fatihah kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah. Demikian mungkin karena sudah bel ya atau mau ada lagi Silakan yang lainnya. Pak Nyarto monggo silakan. Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sunnah ya, bukan wajib sih, sunnah, sangat disunahkan, tidak ada pembicaraan lagi setelah iqomah. Maknanya adalah memang kalau di kita ada hadis lain lagi, tadi sunnah meluruskan, mengingatkan imam, maka jadi terbantahkan oleh hadis ini. Artinya berarti dilarang berbicara selain kepentingan sholat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat berarti dilarang, bukan wajib juga, sunnah ya, sunnah. Berarti disunahkan tidak ada pembicaraan selain berkaitan dengan sholat. Nah kalau imam memastikan dulu jamaahnya rapat, barisan depan terisi, nah itu sunnah juga, itu imam ya, untuk imam. Nah kemudian bagaimana untuk barisan tadi? Kalau kaidahnya kita mengikuti di yang tadi, maka dari depan, kanan, kiri, depan, berikutnya kanan, kiri, berikutnya kanan, kiri. Jadi maka kita mengambilnya adalah yang depan dulu, sunnahnya ke depan dulu. Dan sebenarnya kita kalau sebagian pendapat harusnya dibuka pintunya, gitu kan, kalau berjamaah ini, karena harus ada jalan menuju imam. Ya harus ada jalan menuju imam. Nanti bab-bab salat berjamaah, syarat sah menjadi imam itu ada jalan menuju imam, ada makmum mengetahui gerakan imam baik dari suara ataupun dengan melihat. Ya, makanya dulu bisa kebayang dulu jamaahnya banyak, speaker nggak ada. Ya makanya kalau zaman dulu tuh bisa sampai mungkin kita salah, imam masih sujud kita bangun. Katanya masih sujud lagi, mungkin bisa 4 kali. Nah sampai ada bab seperti itu dibahas di dalam kitab. Itu sah nggak? Sah. Jadi kita lagi ruku nih, kita mungkin di sini biasa cepat gitu ya, misalnya kita di Arab misalnya, ternyata ada masjid gede, ternyata nggak ada speaker gitu. Ternyata pas lagi sujud kita nyangkanya sama nih, misalnya sujudnya di sana lebih lama.
duduk, wah masih sujud, sujud lagi, nah nggak usah malu-malu, aduh malu gue gitu, tapi itu nggak usah malu kalau kita udah ada ilmunya, memang nggak apa-apa, tetap kita niatnya 2 kali dan itu karena kita nggak tahu dengan melihat ternyata belum gitu kan, nah barulah mungkin berikutnya kita, oh udah tahu nih, agak lebih lama seperti itu, dengan suara atau dengan melihat. Nah, adapun tadi barisan disunahkan terdepan kanan kiri, terdepan kanan kiri seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kita tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Mungkin masih banyak kekurangan. Monggo ditanya kepada guru-guru kita juga. Al-Fakir sekali mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kajian subuh pada pagi ini apa yang telah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.